Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Rahayu dengan NIM 2120104. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang makna sholat dan zikir dalam kehidupan. Yang pertama yaitu makna sholat. Imam Rafi'i dalam buku berjudul Terjemah Fathul Mu'in oleh Syekh Syamsuddin Abu Abdillah menjelaskan pengertian sholat dari segi bahasa berarti berdoa. Sementara menurut syara, pengertian salat adalah ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat tertentu. Kemudian, sholat juga diartikan sebagai waktu ibadah yang meliputi ucapan peragaan tubuh yang khusus dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam atau taslim. Dari pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sholat adalah suatu pekerjaan yang diniati ibadah dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat juga merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat sering kali disebutkan dalam Al-Quran. Surat salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratu illa 'alal khashi'in, yang artinya dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, teman-teman, jadi sholat itu juga dikatakan kunci surga. Kalau kita hendak memasuki rumah, maka kita kan harus ada kuncinya. Nah, kalau tidak ada kunci, bagaimana mau kita masuk? Nah, maka kalau kita mau masuk surga, kuncinya adalah sholat. Nah, seharusnya kita sebagai seorang muslim, kita harus menaruh perhatian yang sangat besar dalam menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, dan bukan hanya sekedar rutinitas atau mengukur kewajiban. Dengan demikian, kita akan menjadi orang-orang yang akan mewarisi surga firdausnya Allah dan insya Allah kekal di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, makna zikir. Zikir ditinjau secara etimologi bermula dari kata zakara yang diartikan sebagai penyebut, mensucikan, menggabungkan, menjaga, mengerti, mempelajari, memberi, dan nasihat. Secara bahasa, zikir merupakan suatu usaha manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengingat Allah dan mengingat keagungannya. Zikir merupakan pekerjaan hati dan lisan untuk senantiasa bertasbih serta mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat zikir kepada Allah dapat mendatangkan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat yang melimpah. Manfaat zikir kepada Allah bisa menenangkan hati, pikiran, jiwa, dan raga seseorang. Ajabnya lagi, dengan kita berzikir, manfaatnya itu juga dapat melancarkan rezeki, menjauhkan seseorang dari godaan jin. Bahkan, zikir adalah salah satu amalan yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa Allah itu memerintahkan hambanya untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Bisa zikir sholat, zikir pagi petang maupun sebagainya. Kan zikir juga banyak.
Jika kita senantiasa berzikir, maka kita akan selalu diliputi kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada suatu kaum yang duduk sambil berzikir kepada Allah, melainkan mereka akan dikelilingi oleh malaikat, diselimuti oleh rahmat, dan Allah akan mengingat mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, selain itu, zikir juga menyehatkan otak. Bisa dikatakan begitu ya, karena selain beribadah, kita itu berzikir baik untuk kesehatan. Sebuah penelitian di Universitas Washington juga yang dimuat dalam majalah Scientific American edisi Desember 1993 menyebutkan bahwa berzikir itu bisa mengaktifkan syaraf-syaraf otak. Apabila seseorang itu berzikir dengan mengulangi kalimat-kalimat Allah seperti Subhanallah, beberapa kawasan otak itu akan terlibat menjadi aktif seperti itu. Oke, selanjutnya hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Nah, sholat dan zikir itu bukan hanya rutinitas ya atau ritual kita semata. Jika kita amalkan dengan sungguh-sungguh, sholat dan zikir akan mendatangkan ketenangan hati dan keselamatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Ada beberapa hikmah yang kita perlu ketahui ya sebagai muslim. Salah satunya yang pertama yaitu mencegah dari perbuatan munkar. Sholat dan zikir yang dilakukan dengan khusyuk akan membentuk pribadi yang mencegah seorang muslim dari perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan dilaksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jika seseorang itu melakukan sholatnya dengan khusyuk, itu artinya seseorang itu sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasinya. Nah, jika kita sudah memiliki kesadaran seperti itu, jadi kecil kemungkinan seseorang itu akan melakukan perbuatan buruk. Nah, yang kedua yaitu mendidik menjadi pribadi yang disiplin. Sholat itu juga mendidik seorang muslim menjadi pribadi yang disiplin, karena setiap muslim itu kan dituntut untuk menghargai waktu dengan sebaik-baiknya, memaksimalkan setiap kesempatan yang ada, dan mempertahankan eksistensi diri sebagai seorang khalifah di muka bumi. Nah, yang ketiga yaitu melatih menjadi pribadi yang tangguh. Sholat itu dapat melatih diri untuk menjadi pribadi yang tangguh dan tidak cengeng ketika menghadapi masalah. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'rij ayat 19-23 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya manusia itu diciptakan untuk bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia akan berkeluh kesah, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu konsisten mengerjakan sholatnya. Kesimpulannya, jadi orang yang sering berkeluh kesah biasanya tidak mempunyai kesadaran hidup, dan ia itu mudah goyah dan terombang-ambing. Sedangkan orang yang khusyuk saat sholat akan merasa memiliki sandaran hidup, yaitu Allah. Jadi jika kita sedang tertimpa musibah, kita itu akan memohon ampun dan meminta yang terbaik dan selalu berpikir positif. Yang keempat yaitu meninggikan derajat. Nah, Allah akan meninggikan derajat dan menghapus kesalahan orang yang melaksanakan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidak sujud kepada Allah satu kali, melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu kesalahan dirimu. Hadis riwayat Muslim dari Thauban. Yang kelima yaitu membersihkan kesalahan dan dosa. Nah, dengan sholat
Allah itu akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Jadi, sholat juga dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak. Orang yang sholat dengan khusyuk akan selalu berusaha untuk menjaga lahir dan batinnya selalu bersih. Untuk kebersihan batin itu mencakup kebersihan rumah, badan, hingga pakaian. Sedangkan kebersihan batin akan selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Nah, yang terakhir yaitu meraih pertolongan Allah. Nah, ketika kita sholat, seseorang hamba itu berada pada posisi yang sangat dekat dengan Allah. Kedekatan tersebut sangat baik untuk dimaksimalkan dengan berdoa dan memohon pertolongannya. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak akan berkeluh kesah atau berputus asa jika sedang menghadapi kesulitan, karena mereka itu selalu memohon pertolongan dari Allah dengan memperbanyak sujud dan ruku. Sebab itu hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Menolong. Semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu menjaga sholatnya. Amin ya. Selanjutnya yaitu mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir. Agar kita konsisten dalam menjalankan sholat dan zikir, dapat dilakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu menyadari bahwa sholat dan zikir itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan keduanya itu menjadi pengingat diri untuk selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, memahami manfaat sholat dan zikir dalam kehidupan. Sholat dan zikir menjadikan seseorang tentram, tenang, selalu mengingat kepada Allah, bersyukur, sabar, dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat mempunyai dampak pada kesehatan jasmani dan mendorong semangat hidup. Yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Jadi kesibukan mengejar di dunia itu jangan menyebabkan kita malas untuk sholat dan zikir. Kita akan mati, dan ingat bahwa dunia ini hanya sementara. Kita hanya akan membawa amal, bukan kekayaan di dunia. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi. Yang keempat, jangan menunda sholat dan malas berzikir. Jadi kekuatan tekad kita untuk segera sholat ketika mendengar azan itu kita tunda pekerjaan, langsung kita persiapkan diri untuk sholat. Yang kelima yaitu niat yang tulus. Sholat dan zikir hendaknya ya kita landasi dengan niat yang tulus, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berniat untuk mendapatkan perhatian dari orang lain ataupun ingin terlihat menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi kita itu sholat itu harus dengan niat yang tulus. Yang terakhir, lakukan sholat berjamaah. Nah, ini sangat penting ya, karena kan kalau sholat sendiri itu pahalanya cuma 1. Nah, kalau berjamaah itu 27 ya. Nah, kita upayakan untuk selalu sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian, karena itu ya pahalanya. Nah, itu kalau kita sholat sendiri kan belum tentu sholat kita itu diterima apa tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila tidak memungkinkan untuk pergi ke masjid atau musala, kita ajak orang yang serumah dengan kita itu untuk sholat berjamaah di rumah, itu juga diperbolehkan ya. Oke, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.